menantikan keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Dia, memang hanya dia. Ku selalu memikirkannya, tak pernah ada habisnya. Benar dia, benar hanya dia. Ku selalu menginginkannya, belayan dari tangannya. Mungkin hanya dia, harta yang paling terindah di perjalanan hidupku. Sejak gerak denyut nadiku, mungkin hanya dia. Bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka.
menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari pernikahan kedua insan. Sejarah kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan Julius Gita Dona Tionsia dan Victoria Maya Cynthia. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Seluruh keluarga Bapak Hieronymus Sartoyo dan Bapak Yohanes Respawanto Cahyo Lelono hendak mengantar Julius Gita Dona Tionsia dan Victoria Maya Cynthia memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan penuh rasa syukur dan hati gembira, saya atas nama Gereja Katolik menerima kedua calon mempelai, serta dengan gembira hati memenuhi permintaan saudara, memberkati perkawinan ini sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Maka marilah kita sekarang masuki rumah Tuhan menghadap ke altar Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, simbah-simbah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang di gereja ini maupun juga yang mengikuti secara live streaming, keluarga besar dari kedua calon mempelai. Hari ini Julius Gita Dona Tionsia dan Victoria Maya Cynthia datang ke gereja dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua calon mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Hari ini pula bersama dengan Gereja Universal mulai 22 sampai 26 Juni juga menjadi puncak tahun keluarga. Kita diajak untuk merenungkan keluarga sebagai panggilan dan jalan pengudusan. Semoga keluarga baru yang akan dibangun oleh kedua saudara kita ini juga menjadi cara mereka menanggapi panggilan Tuhan dan menggapai jalan kekudusan. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan menyadari segala dosa dan kekurangan.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam menciptakan umat manusia, Engkau menghendaki adanya kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Teguhkanlah hamba-hambamu, Julius Gita Donati Ronsia dan Victoria Maya Cynthia, yang akan dipersatukan dalam janji perkawinan dalam ikatan kasih. Semoga Engkau melimpahi mereka dengan buah-buah kasih dan membuat mereka menjadi saksi kasih yang sama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Frit, suster, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, simbah-simbah yang di gereja maupun juga yang ada di rumah di tempatnya masing-masing secara live, selamat pagi berkah dalam. Sehat, senang, suci. Hari ini tentu menjadi
membahagiakan bagi kita semua, terlebih baik kedua saudara kita, Mas Julius dan Mbak Maya. Bapak Paus, dalam puncak pertemuan keluarga-keluarga di tahun keluarga sejak tahun 2021 kemarin sampai puncaknya hari ini sampai tanggal 26 nanti, memberi judul atau tema kasih keluarga sebagai panggilan dan jalan kekudusan. Bapak Ibu, suster bisa membuka di Mbah Google, banyak sekali bahan yang bisa digunakan untuk permenungan ini. Kasih keluarga sebagai panggilan dan jalan kekudusan. Mengapa sebagai panggilan? Saya menempatkan keluarga terlebih sakramen perkawinan dalam ketujuh sakramen gereja. Sakramen inisiasi, sakramen panggilan, sakramen penyembuhan atau bekal akhir. Sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, penguatan, sakramen panggilan, tabisan, dan perkawinan, dan sakramen yang senantiasa menguduskan kita, sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Maka sakramen tabisan dan sakramen perkawinan menjadi dua sakramen gereja yang sama-sama hakikat dan intinya menanggapi panggilan Tuhan. Maka saya menghayati sakramen saya sebagai seorang imam dengan keluarga itu setara, sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka Romo dengan umat itu sebagai mitra dalam bersama-sama menggapai keluhuran hidup, kesucian hidup, supaya besok masuk surga. Maka saya berharap Mbak Maya dan Mas Julius juga merasakan kasih Allah itu yang menggerakkan untuk bersatu membangun sebuah keluarga yang juga penuh kasih, menggerakkan untuk menanggapi panggilan Allah, bukan pertama-tama menanggapi pasangannya karena kamu cinta aku cinta kamu, tetapi menanggapi panggilan Allah. Dengan demikian, nilai yang harus dibangun adalah bagaimana seperti Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada Allah, mempersembahkan dirinya kepada Allah dalam persembahan yang terbaik, yang dihayati dalam relasi suami istri. Maka lalu antara suami dan istri bagaimana berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Maka bacaan pertama menjadi salah satu cara bagaimana relasi suami istri dibangun supaya bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan juga persembahan terbaik untuk pasangannya. Membangun hidup berkeluarga oleh gereja lalu diyakini bertujuan kesejahteraan suami istri. Karena itu adalah hal yang diyakini oleh gereja ketika suami istri saling mempersembahkan yang terbaik, maka lalu kesejahteraan hidup itu akan dapat dicapai. Tetapi kalau sudah mulai yang dipersembahkan bukan yang terbaik, lalu ya mulai ancaman itu ada. Persembahan yang terbaik menjadi perjuangan yang terus-menerus, tidak hanya awal-awal perkawinan, tetapi dalam perjalanan seluruh hidup perkawinan. Maka ketika kita Bapak Ibu setia sampai akhir, kami sebagai Romo, saya Romo Frit, Bapak Ibu sebagai keluarga itu saling setia satu sama lain sampai akhir menghayati panggilan, itulah kesaksian kita akan kasih Allah. Dan ketika tidak setia di tengah jalan, pasti akan menimbulkan macam-macam masalah yang muncul dan macam-macam pandangan yang muncul. Dan itu sebuah perjuangan.
yang harus terus-menerus dilakukan setiap saat, setiap hari. Perjuangan yang membahagiakan harapannya. Maka bacaan-bacaan hari ini menjadi inspirasi bagi kita, terlebih juga bagi kedua mempelai, bagaimana membangun hidup berkeluarga. Istri diminta untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi Mbak Maya setiap kali ketemu suami harus tunduk ya. Ini tunduk. Bahkan tunduknya dalam segala sesuatu. Ini yang kalau diplesetkan akan menjadi tidak baik. Bu, aku tak nikah meneh ya. Oke. Tapi tentu tidak seperti itu. Ketundukannya adalah seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Tuhan adalah kepala jemaat. Dan sebaliknya suami juga harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya. Apa yang ingin disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Efesus? Relasi suami istri adalah relasi sakramental, bukan hanya relasi manusiawi, aku dan kamu, tetapi di situ juga melambangkan relasi Kristus dengan gerejanya. Kristus mengasihi gerejanya dan gereja pun lalu taat, setia kepada Kristus. Dan ketaatan kesetiaan itu pun dilandasi oleh kasih, bukan karena terpaksa, bukan karena le pacaran wis suwe lalu arep pisah ki gimana gitu, bukan karena sesuatu yang tidak bebas, tetapi karena kasih yang dialami dan itu mengobarkan dan menggerakkan untuk semakin bersatu. Dalam bacaan Injil juga demikian. Yesus mengharapkan supaya kasih suami istri itu seperti kasih Allah kepada Kristus dan kepada kita. Maka tanda dari kasih adalah jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kasih selalu terungkap, terwujud dalam sebuah ketaatan. Ini yang selalu saya tekankan kepada umat beriman. Ketika kita mengasihi, di situ ada ketaatan. Ketika kita mencintai, di situ ada tatanan, ada aturan main. Yang pasti ketaatan itu akan membawa orang kepada kebaikan, kepada hal yang semakin lebih baik. Ketika kasih tidak ada lagi aturan, ketaatan dalam sebuah aturan hidup, lalu ya kasihnya menjadi tidak jelas. Itulah penghayatan hidup berkeluarga seperti kami juga dalam panggilan imamat, ada aturan main yang harus kami taati. Dan itu tidak bisa dikiak-kiuk. Begitu pula dalam keluarga ada aturan cara hidup berkeluarga. Dan itulah yang harus juga ditaati. Dan ketaatan itu sekali lagi dengan dilandasi oleh kasih. Apalagi nanti kalian berdua tinggal di stasi metro yang pelindungnya adalah hati kudus Yesus. Saya membaca beberapa artikel dan dokumen tentang hati kudus Yesus. Sangat luar biasa ketika semangat hati kudus Yesus itu dihidupi dan dihayati. Salah satunya adalah dengan hati kudus Yesus, orang akan memiliki dan meneladan semangat kasih yang penuh belas atau belas kasih yang tak terhingga. Dan Bapak Paus dalam artikel atau bahan renungan keluarga bagian terakhir mengajak kita supaya membiasakan 3 hal. Berterima kasih,
minta tolong, dan memaafkan. Ini pun saya kira baik berkembang di dalam keluarga. Terima kasih, minta tolong, memaafkan. Suami istri ketika janji perkawinan juga saling menguduskan. Nanti akan kelihatan dalam janji. Itu menjadi dasar di dalam bagaimana keluarga menghayati jalan kekudusan. Di hadapan imam dan para saksi, saya Julius Gita Donateo Rensia memilih engkau, memilih satu, Victoria Maya Cynthia menjadi istri saya. Sejak saat itulah Mas Julius menguduskan Maya. Ia di antara sekian banyak wanita, perempuan yang saya kenal, saya memilih dia menjadi istri saya. Itulah kekudusan hidup perkawinan. Dan kekudusan itu harus dijaga sampai akhir, bahwa hanya Mbak Maya yang menjadi istrinya Mas Julius. Tidak ada yang lain. Tidak ada perempuan lain. Apapun bentuknya, apapun statusnya, apapun namanya, hanya Maya. Begitu sebaliknya, Mbak Maya juga nanti akan mengatakan itu. Di hadapan imam dan para saksi, saya Victoria Maya Cynthia memilih engkau Julius Gita Donateo Rensia menjadi suami saya. Dari sekian banyak pria yang saya kenal, yang dekat dengan saya memilih Mas Julius. Itulah pengudusan. Dan pengudusan itu sejak janji, harapannya dijaga terus sampai mati. Nek wis mati, bolehlah mencari lagi. Nek urung mati wis bosen, sembayang supaya ndang. Itu adalah kekudusan. Kita diajak untuk membangun kekudusan itu, seperti kami para romo juga menjaga kekudusan kami sendiri. Itulah susahnya. Umat kadang-kadang rawani ngelingke. Maka ini adalah bentuk bagaimana kita saling menjaga. Oleh karena itu kita mohon kepada Tuhan, semoga sakramen perkawinan yang akan diterima dan saling diterimakan kedua saudara kita sungguh-sungguh membawa mereka kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang terakhir, pengen dua anak piro? Dua Romo. Ketembian kait loro. Saya itu sudah manti-manti ketika kanonik mereka itu hanya pengen dua. Saya manti-manti, nek mung loro aku gah nikahke. Karena nanggung loro ki. Pengen saya 5. Piye tawar-menawar ki? Siap Romo. Oh, siap nah. Siapi saiki nguling lakoni mbuh ta. Tetapi memang harapan saya yo wong Katolik ki aja mung loro lah. Loro ki cepet le dolunga. Cepet pergi ketika mereka sudah SMP, SMA lalu mereka berdua pergi. Tinggal berdua tok. Nek 5 itu kan masih minimal 1 sisake ngomah, sing 3 dadi romo suster buder kan. Yang 1 kerja golek duit mengko nggo nguripi bapak simboke. Nah, itu minimal 5 ya. Yo sak kuwate lah ning aja mung loro karep saya. Itu pesan saya, kemesraan silahkan dijaga, semoga itu menjadi sangu panjenengan berdua di dalam membangun keluarga yang bahagia. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa.
Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki perayaan sakramen perkawinan Julius Gita Donna Terensia dan Victoria Maya Cynthia. Para saksi, saya persilakan berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Silahkan maju ke tengah altar saja. Julius Gita Donna Terensia dan Victoria Maya Cynthia, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, sekarang saya persilahkan kalian berdua untuk saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan imam dan para saksi, saya Julius Gita Donna Terensia memilih engkau Victoria Maya Cynthia menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Victoria Maya Cynthia, memilih engkau, Julius Gita Donna Terensia, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan hingga dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Victoria Maya Cynthia, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Julius Gita Donna Terensia, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Mas Julius dan Mbak Maya yang terkasih, kalian berdua sudah menjadi suami istri, sudah mulai membangun sebuah keluarga baru, terpisah dari orang tua kalian. Maka saya sekarang persilahkan kalian berdua untuk sowan Bapak Ibu kalian, minta doa, minta restu, dan minta bimbingan, serta mohon maaf atas segala perbuatan hidup kalian. Saya persilahkan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk benda-benda rohani ini. Semoga melalui benda-benda rohani yang akan diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya yang membangun keluarga baru, menjadi sangu dan bekal bagi mereka untuk membangun hidup keluarga mereka secara rohani dan jasmani. Semoga Tuhan Yesus menyertai mereka. Semoga Bunda Maria juga menyertai mereka, dan sabda-sabda Tuhan senantiasa menjadi inspirasi dalam menghayati hidup keluarga mereka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya.
Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Suster, Bapak Ibu, simbah-simbah, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian sakramen perkawinan yang telah diterima oleh kedua saudara kita. Saya minta Mas Julius dan Mbak Maya untuk kembali ke tengah lagi. Oke, silahkan menghadap ke umat. Biar umat tahu kalian sudah menjadi pasangan yang sah. Lalu sekarang berhadapan-hadapan. Sekelan tangan, pegangan tangan, saling memandang dengan mesra. Piye carane memandang dengan mesra ya? Wes Mas Julius, kamu sudah menjadi suami, Mbak Maya sudah menjadi istrimu. Sekarang berilah cium kudus kepada istrimu. Sing mesra, ya. Baleni kurang suwe. Si alon-alon. Wes, oh ya, provisiat kepada kalian berdua, semoga kebahagiaan dengan kemesraan kecil, kalian senantiasa menjaga itu hari ini sampai akhir hidup kalian. Amin. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita mohon berkat dan tuntunan Tuhan sendiri melalui doa-doa kita. Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan kepada Allah. Semoga Julius Kita Dona Fiorencia dan Victoria Maya Cynthia, serta para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita satukan dalam persembahan roti dan anggur kurban Kristus sumber keselamatan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, sudilah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu, yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini kasih mereka diteguhkan dalam kasih-Mu sendiri, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Administrator Apostolik kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah pula akan Julius Gita Dona Teorensia dan Victoria Maya Cynthia yang telah Engkau persatukan dalam sakramen perkawinan. Semoga Engkau selalu menjaga mereka dalam cinta kasih-Mu sendiri. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Dari surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, Engkau telah menciptakan manusia menurut citra-Mu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati, suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk menyatakan rencana kasih-Mu, Engkau menghendaki agar dalam pertalian saling kasih kedua mempelai digambarkanlah perjanjian antara Engkau dan umat-Mu. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon ulurkanlah tangan kanan-Mu atas hamba-hamba-Mu, Julius Gita Dona Teorensia dan Victoria Maya Cynthia ini, dan penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperhatikan tanda kehadiran-Mu, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu, Victoria Maya Cynthia mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu, Julius Gita Dona Teorensia,
mempelai laki-laki ini dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami yang setia. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan-Mu dan ingin datang ke meja perjamuan-Mu, kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan kita selalu bersamamu. Saudari-saudaraku, lihatlah, inilah Sang Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesus
Marilah berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci perkawinan senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan sambutan dari mempelai. Baik, terima kasih Romo atas waktunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo sudah memberkati kami dan meresmikan perkawinan kami. Terima kasih juga untuk petugas KUR, orang tua, Miss Dinar, kemudian umat semua yang telah mendukung, dan masih banyak orang-orang yang sudah memperlancar acara ini sehingga sakramen perkawinan ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami tidak dapat berkata apa-apa karena di sini kami merasa sangat bahagia dikelilingi oleh banyak sekali saudara-saudara yang sangat baik mendukung kami. Mohon doanya supaya kami berdua dapat membangun keluarga Katolik yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih. Sekian. Wis suruh Mbak Maya ora ngendika. Mau berkata-kata ndak? Sudah. Oh, jangan. Nggih, terima kasih nggih. Baik, saya mewakili gereja pertama-tama juga nderek bingah dan provisiat untuk orang tua yang pada akhirnya menurut saya tugas tanggung jawab orang tua yang terakhir menghantar putra-putrinya ke gereja menerima sakramen perkawinan. Itu menjadi salah satu bentuk ungkapan bagaimana orang tua mendidik putra-putrinya secara Katolik. Semoga Bapak Ibu dengan perkawinan putra-putrinya dan sakramen perkawinan yang telah diterima membuat Bapak Ibu juga semakin mongkok, semakin bangga sebagai orang Katolik dan sebagai orang tua Katolik. Terima kasih juga pada emban atau saksi perkawinan. Semoga panjenengan berdua juga selalu siap untuk mendampingi dan menuntun para mempelai baru ini sehingga dari awal hingga mereka bisa mandiri sebagai keluarga, senantiasa pula dalam lindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Romo Rid, juga para suster, Bapak Ibu atas kebersamaan dalam perayaan ini. Semoga kita semua, terlebih keluarga-keluarga dengan panggilan kita masing-masing, Tuhan senantiasa menyentosakannya, menguatkan kita semua. Maka marilah kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang.
Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa ditolong, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan Julius Gita Dona Theodensia dan Victoria Maya Cynthia telah selesai. Marilah pergi, kita diutus menjadi saksi kebaikan Tuhan. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan.
Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.